fa inishtagola bisunnatin au sakata awistama'a qira'atal imami qara'a ujuban qadroha ba'dar ruku'il imami. Fa inistagola, maka apabila makmum menyibukkan bisunatin dengan perkara sunnah, apa contohnya? Doa iftitah, itu sunnah namanya. Au sakata, atau dia diam, nggak langsung baca Fatihah. Ini makmumnya makmum masbuk, ya, makmum masbuk. Dia setelah takbiratul ihram, dia nggak langsung baca Fatihah, tapi dia baca apa? Baca doa iftitah. Atau dia diam dulu, dia diam beberapa saat. Au istama qiraatal imami, atau dia mendengarkan bacaan surahnya imam. Bagaimana hukumnya kalau seorang makmum masbuk setelah takbiratul ihram, manakala dia melakukan salah satu dari yang tiga tadi, melakukan sunnah yaitu baca doa iftitah, atau dia diam, atau dia dengarkan bacaan surahnya imam. Hukumnya adalah qara'a, wujuban, wajib bagi itu makmum membaca daripada Fatihah. Qadroha, sekedar membaca daripada Fatihah. Kapan? Ba'dar ruku'il imami, setelah rukuknya imam. Jadi seandainya nih dia takbiratul ihram, Allah, ini makmum masbuk ya. Makmum masbuk nih, kita berbicara tentang makmum masbuk. Setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kan imam lagi baca apa? Surah. Ya, imam lagi baca surah, nih makmum habis takbir baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Namanya melakukan perkara sunnah. Atau dia diam, habis takbiratul ihram dia diam. Atau ini makmum mendengarkan bacaan surahnya imam, maka bagi makmum yang seperti itu wajib membaca Fatihah sekedar, ya, sekedar baca Fatihah. Ba'dar ruku'il imam, setelah rukuknya imam. Ya, kalau dia dapat bareng rukuk dengan imam, maka dia dapat rokaatnya. Kalau dia nggak dapat, maka dia nggak dapat. Kalau nggak dapat rukuk bersama dengan imam, maka dia tidak dapat rokaatnya. Ya, jadi berarti dia ketinggalan satu rokaat. Ya, itu demikian. Wa uzrun, ya, dan karena uzur, tertinggalnya karena uzur, fayatakhallafu, maka tertinggallah itu makmum. Ya, makmum tertinggal daripada imam. Wa yudrikur raq'ata, dikatakan itu umpama apa, bacaannya ini makmum lama, ya, Bismillahirrahmanirrahim, lama, emang udah bawaannya begitu, ya, udah tua, udah uzur, ya, udah susah ngapa-ngapain, ya, jangankan diajak lari, ya, susah dah, lama dah, uzur itu namanya, bukan sengaja, emang udah lama bacaannya, atau uzurnya karena was-was, ya, ulang mulu, ulang lagi, iya karena abu dua, iya karena nasta'in, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah lagi, ya Allah, ya, sian banget kan begitu ya, udah mau habis dibalik lagi, bismillah, pikiran macam-macam kali, ya, di rumah kan yang nemenin, ya. Macam anak nih, ya mulai lo nah, gitu lo nah menjana. Anak kayak nyolek lagi, bulan-bulan lo nah. Tinggal ngumumin waktu live. Yang lucu kemarin tuh, habis malam apa ya, malam Rabu ke malam apa ya, saya ceramah setelah 3 hari ini. Isra Mi'raj, campur laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Membawa acaranya kurang ajar. Mari kita dengarkan penceramah kita yang baru jadi duda. Kurang ajar.
Orang Betawi kan begitu. Lu jual, gue beli. Gue bilang ini aja lagi ceramah. Emang ada perawan di sini? Nah, ini janda baru. Semangat banget kayaknya. Kelihatannya begitu kan? Iya. Jagoan dong. Ibadah, Sat, ibadah. Iya. Yang sakit aja seger. Buruan dah kalau gitu. Lu sih lah, macam-macam lu. Terusin. Iya, ngibur diri. Daripada nggak ada yang ngibur. Tuh ada yang ngomong tuh. Tuh ya, itu diantaranya tuh. Kalau dia ya takhallaf, udzur karena udzur. Nah bagaimana hukumnya nih kalau begitu? Makmum masbuknya kayak begitu. Wa yudrikur rok'ata, maka dia makmum mendapatkan rokaat bersama dengan imam, sekalipun dia tidak bisa ruku bersama dengan imam, malam yasbik, manakala tidak melebihi, yaitu makmum terlewatnya dengan imam bi aktsaro min salasati arkanin tawilatin, lebih dari 3 rukun yang panjang. Alama qalahu syaikhani, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim, Al Baghawi, sebagaimana pendapat Imam Baghawi. Maksudnya begini jamaah, ya. Ini makmum masbuk, dibacaannya lambat, bukan karena sengaja, emang karena uzurnya. Ini imam udah keburu atau bukan makmum masbuk, makmum muafik, mohon maaf, makmum muafik, makmum yang muafik itu lawan dari makmum masbuk, makmum yang tidak terlambat gitu dari awal bersama dengan imam, tapi lambat bacaannya sehingga tertinggal dengan imam, dia masih baca Fatihah. Bagaimana caranya? Ya udah terusin bacaan Fatihahnya, nggak apa-apa, terusin. Imam udah ruku, terusin, nggak apa-apa. Yang penting antara makmum tersebut dengan imam tidak melebihi daripada 3 rukun yang panjang. Mana contohnya? Ruku dengan i'tidal dihitungnya 1. Ya, ruku dengan i'tidal udah 2 tuh ya. Ruku 1, i'tidal 1. Yang kedua adalah sujud. Ya, imam masih sujud, ini makmum masih baca Fatihah. Bagaimana hukumnya? Terusin nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya imam udah i'tidal duduk di antara 2 sujud, ya ini makmum masih juga diri baca Fatihah, maka batallah sholatnya makmum. Kenapa? Karena terlalu jauh. Ya, jelas. Fa'in roka'a biduni qira'atin biqadriha. Bagaimana kalau dia ruku tanpa membaca Fatihah? Batalat sholatu, batal juga sholatnya. Udahlah biarin, nggak usah baca Fatihah, biar bisa bareng dengan imam. Akhirnya dia nggak baca Fatihah, ruku atau melakukan gerakan sholat yang berikutnya, rukun-rukun sholat berikutnya tanpa dia menyelesaikan atau membaca daripada Fatihah, batal sholatnya makmum. Begitu. Sholat sendiri di rumah aja. Sholatnya, sholat makmumnya, bukan jamaahnya. Artinya yang batal sholat berjamaahnya. Bukan. Sholatnya, kalau sholatnya batal berarti berjamaahnya udah otomatis. Karena faktor kelamaan itu, Ustaz. Faktor kelamaan, ya kejauhan. 1, yang kedua karena dia tidak membaca daripada Fatihah, ya nggak diselesaikan daripada baca Fatihahnya. Maka kalau kondisi seperti itu, ya harusnya dia dengan cepat atau segera membaca daripada Fatihah. Itu diantaranya ya. Tapi ini jarang terjadi. Masa orang selama itu baca Fatihah, ya kecuali kalau memang orangnya was-wasnya terlalu berlebihan, was-was lagi, ya sampai baca Fatihah diulang sampai 8 kali kan kelamaan. Ya. Kalau begitu rendem aja, ya seger lagi. Titik berikutnya, wala yasihu, tidak sah iktidauhu, menjadi makmum. Tidak sah menjadi makmum. Ya, berarti ini makmum tidak boleh menjadi makmum. Dengan apa? Dengan sebab bibutlani sholati. Lewat ya? Ya, bima ya'taqidu, terhadap imam yang dia yakini
butlana sholatihi, akan batal sholatnya imam. Maksudnya begini, kita jadi makmum nih, kita nggak boleh menjadi makmum kepada imam yang kita yakinin imam itu sholatnya batal. Contoh, imam kagak wudhu, ya kan sholatnya kagak sah. Atau imam tidak menutup aurat, itu kan imam kagak sah sholatnya. Maka kalau kita yakin imam imam kondisinya seperti itu, dan kita tahu nih imam tadi mau berangkat ke masjid, salaman dulu sama bininya, ya, cium tangan lagi. Bukan bini cium tangan, lakinya yang cium tangan, ya. Nah, kayak Apit, lu takut. Gitu. Ya, bini ngomong, dan komen lo, diem aja. Soalnya Apit yang ngomong tadi gue. Kalau banget biniannya tetap gitu. Cari Pit, aku cariin sama Bareng-bareng. Oh, Apit begini. Sampai di tengah enak lagi. Ya, umpama terjadi begitu. Kita lihat nih imam, kita yakin akan nggak sah sholatnya, maka kita jadi nggak boleh jadi makmum. Udah, nggak enak tetap gimana? Sholat di tempat lain. Artinya jangan ikut dengan imam yang kita yakini akan batal sholatnya. Wala qori'in, dan juga kita nggak boleh jadi makmum kepada imam makmumnya qori, artinya makmum yang bacaannya bagus, biumiyin, dengan imam yang bacaannya nggak bagus. Alhamdulillah, imam alhamdulillah kan salah, ya. Makhraj hurufnya kagak bener, imam bacanya nggak bener, terutama dalam rukun-rukun kauli, termasuk salah satunya adalah Fatihah. Tapi makmum bacanya cakep, bagaimana caranya? Nggak boleh kita jadi makmum. Udah, bikin jamaah lain, atau kita nggak usah sholat berjamaah dengan imam yang seperti itu. Yakhillu biharfin minal fatihati, yang bisa merusak satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Mana contohnya? Ka'arat bi al-sagin, seperti apa kalau orang banyak yang bindeng apa namanya, yang cadel ya, cadel ya, Alomanillahi. Jangan jadi imam yang begitu, ya. Gua nggak bisa ngomong Ar-Rahmanir-Rahim, Aloman itu al-tag apa tadi, arat di al-tag, itu bahasa kita apa tadi, cadel. Ya, itu nggak boleh tuh jadi kita menjadi makmum kok. Emang udah begitu bawaannya dari dulu, ya kagak bisa. Iya, swing mungkin. Tapi kalau kata Apit yang swing yang enak. Ada gajlogan. Pit kok ngomong tadi sama gue gitu kan lo Pit? Ngomong lo Pit. Bukan saya, Apit yang ini tuh Apit. Terus nyampein. Iya, lu jangan ngomong gitu tuh. Lu ngebuang tuh gue. Gampang banget kepancingnya ya. Kalau kayak gitu, kalau yang salah ketua TKM-nya atau imam? Ya sebenarnya kalau kita lihat kadang-kadang kan begini ya, orang kita nih apa bahasanya, ambekan apa nggak enakan. Ya, harusnya dia tahu diri, harusnya ya kita merasa nih kita bacaan Fatihahnya nggak benar, lebih baik jangan kita mau jadi imam, begitu ya, mundur aja. Artinya tahu diri namanya. Ini kan kadang-kadang orang kita nggak tahu diri, ya, biar merasa hebat atau dia biar dipuji atau biar dihormatin, ya akhirnya dia tetap menjadi imam. Kesian. Kalau kita tahu, jamaah yang lain nggak tahu. Kalau jamaah yang nggak tahu nggak apa-apa kan, di sini makanya dikatakan apa? Tadi bahasanya, ya, bimaya takidu. Jadi orang yang tahu. Orang yang nggak tahu, kayak kita nih lagi sholat di mall, kebetulan sholatnya sholat dohor sama asar, kan nggak kedengeran bacaan Fatihahnya. Kita nggak tahu tuh imamnya bener apa enggak. Terus kita jadi makmum, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu. Kecuali kita lagi sholatnya maghrib atau isya,
Dia jadi imam, bacanya begini, udah memisahkan diri. Kalau kita udah keburu sholat, ya niat mufarokoh, niat memisahkan diri. Tapi kalau kita belum sholat, ya udah kita bikin aja mahal lain, atau kita sholat sendiri. Daripada kita lanjutin sholat, tapi sholat kita dianggap tidak sah, begitu ya. Wala korin bi uminya, jadi hati-hati. Tapi dia nanggung Ustaz ya. Imamnya nanggung ya. Kalau maksudnya kita tahu apa nggak nih makmum? Hah? Makmum tahu apa nggak kalau imam nggak benar bacanya? Oh tahu kan orang kampung kita tahu. Lah kagak sah. Nggak sah ya. Kitanya jadi makmum kagak sah. Oh. Itu sama aja, selesai sholat kita harus sholat lagi. Imam nggak bertanggung jawab. Lo tahu imamnya kagak benar. Iya, masa mau jadi tetap menjadiin dia imam? Nggak bisa. Imam nggak bertanggung jawab. Imam nggak menanggung kekurangan daripada sholatnya makmum. Enggak, kitanya jadi makmum. Ya, lebih baik pisahin diri begitu. Artinya jangan jadi makmum kepada dia. Ya. Nggak jadi beban, nggak jadi bebannya imam kagak. Ya, kecuali kalau kita ya nggak tahu kayak tadi tuh di mall, kita nggak kebetulan sholatnya zohor berjamaah, ini imamnya benar apa enggak, kita lihat aja. Kalau memang kita nggak tahu, ya baru di situ imam yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita tahu imam nggak bertanggung jawab, malah kita yang menjadi makmum harus tidak menjadi makmum aja, memisahkan diri kepada itu imam. Gitu ya, jelas. Walawi ketada, kalau seandainya kita mengikuti, berarti kita jadi makmum nih. Ini statusnya kita, bayangkan kita menjadi makmum. Biman zonnahu, terhadap imam yang kita kira qori'an, bagus bacaannya. Qori di situ bukan kayak qori-qori yang sekarang ada. Qori'an itu bacaannya bagus, ya makhraj hurufnya, tajwidnya, apalah sebagainya bagus. Kita kira nih imam bacaannya bagus, berhusnuzon namanya. Au ghairu makmumin, atau kita menyangka ini imam adalah bukan makmum. Ya. Contoh, kan tidak boleh kita tidak boleh menjadi makmum kepada imam yang sama-sama menjadi makmum. Contoh begini, contoh nih, ada imam sholat berjamaah, nah orang sholat berjamaah, kita berdua nih, tahu lah saya main anak datang bareng, terlambat 2 rakaat, kan imam salam, saya main anak diri, ini sama-sama saya main anak jadi satu makmum kepada satu imam yang udah salam tadi. Terus kita diri ini berdua, apakah saya maju atau Nana mundur? Kalau saya maju berarti saya jadi imam, atau Nana yang mundur, Nana menjadikan dirinya sebagai makmum. Kagak sah sholatnya. Kenapa? Karena sama-sama makmum. Kecuali Bang Lutfi datang, colek saya jadi imam, boleh. Kenapa? Karena Bang Lutfi jadi makmum kepada imam saya nggak tadi? Enggak, boleh yang begitu. Itu yang disebut dengan au ghairu makmum. Ya, begitu. Ini banyak kadang-kadang orang sholat begitu, ya tujuannya buat biar jamaahnya kagak putus. Lah kagak sah jadinya, batal sholatnya udah, ya batal. Ya 2, ya dia menyangka atau dia menyangka imamnya qori, bacanya bagus. Au ghairu makmumin, pabana, ternyata apa? Umian. Ya, imamnya bacaannya nggak bagus. Au makmuman, ya sama-sama makmum kayak tadi saya sama anak tuh, ada, maka ulangin sholat, ulang lagi. Saat kalau dia lagi kalau yang begini kayaknya jarang terjadi nih, tapi banyak di kita kadang-kadang yang itu ya, salah satu mundur atau salah satu maju jadi imam. Tapi yang banyak ini yang kita husnuzon dah, imamnya ini bagus bacaannya, kenapa kita nggak kenal? Ya, Allahu Akbar, ya Allahu liman hamidah, giliran salam, Assalamualaikum. Kalau dia tidak niat mufarokoh, maka dia wajib ulang sholatnya, ulang dari awal, agak sah. Begitu, jelas? Kan kita nggak tahu salamnya apa tadi, takbiri cakep, ya baca sami Allahnya cakep, giliran salam atau giliran salam
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Benar salah? Salah. Harusnya Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kan salah, kurang. Bagaimana hukumnya? Kalau kita tidak niat mufarokoh, maka kita wajib mengulang sholat kita. Kenapa? Karena kita bermakmum kepada imam yang tidak sah sholatnya. Itu maksudnya. Nah itu status mabuk bisa benar. Batal sholatnya atau Kalau dia tidak niat mufarokoh, batal sholatnya. semua jamaah? Iya, kalau memang, makanya kan begini repotnya nih. Kalau yang pada ngaji, kalau pada nggak ngaji, tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka kenapa mereka nggak ngaji, kan begitu ya. Tanggung jawab mereka kenapa mereka kagak mau ngaji. Dosa mereka udah. Termasuk apa? Makanya yang pernah saya bilang, yang dikatakan tarikus sholat itu bukan orang yang nggak sholat. Kalau orang yang nggak sholat sama sekali kafir udah. Tapi yang dikatakan tarikus sholat, orang yang sholat tapi nggak ada ilmunya tentang sholat, itu disebut dengan tarikus sholat. Ya, begitu. Mana tuh? Ada, maka dia wajib mengulangi itu makmum. Wa kadza, demikian pula biman jahalahu, bagi orang yang tidak tahu fil jahriyati, pada waktu sholat kenceng, an asarro, pada waktu dia baca pelan, maka dikatakan batal. La, maka tidak anggap tidak batal. Seperti yang saya bilang tadi, kita di mall sholat zuhur, kan kita nggak tahu imamnya benar apa nggak bacaannya. Kenapa kita nggak kenal? Udah kita husnuzon bahwa itu imam bacaannya bagus, sah, walaupun nyatanya kagak benar. Tapi kan kita nggak tahu sama sekali. Tapi waktu terakhir itu Kalau seandainya kayak tadi tuh asyara baru. Tapi kalau salamnya benar sama juga assalamualaikum. Kita nggak tahu bacaan Fatihahnya benar apa enggak. Kan kita nggak tahu, nggak dengar. Atau bacaan tahiyat akhirnya benar apa enggak, kita juga nggak tahu, nggak dengar. Tapi bacaan takbirnya, bacaan salamnya benar. Tatkala dibaca kenceng, yang bacanya kenceng benar, ya udah kita husnuzon. Sekalipun dia salah, tanggung jawab di imam. Di situ baru tanggung jawabnya imam. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Maka dikatakan mana tuh? Jahlau bil jahriyati an asarro la inbana za hadasin. Ya, inbana apabila titik sampai situ masalah. Ya, berikut masalahnya. Inbana apabila nyata-nyata itu imam za hadasin, punya hadas. Umpama imam punya penyakit kencing mulu, ya, beser, atau imam bukan beser kencing kayak kencing orang biasa, kalau itu langsung mana-mana, ngencrit apa istilahnya, ya, atau apa ya kalau pakai tabung tuh, kateter, ya, kencing begitu, tapi jadi imam, bagaimana? Kagak sah jadi imam, nggak boleh dijadi, kalau dia jadi imam boleh, tapi kalau dia jadi imam kagak sah. nggak ada lagi Sir. Hah? Nggak ada lagi. Kami dari Mampang banyak. Atau dari Cikaung juga banyak. Ya, inbana za hadasin, atau nyata-nyata itu imam punya hadas. Au najasatin khofiyatin alal makmum, atau itu imam ada najis yang tidak terlihat, khofiyah yang samar, alal makmumi, atas seorang makmum nggak lihat, bihaisu sekira-kira lau ta'ammalaha, kalau seandainya diperhatiin banget, diteliti banget, ya roha, baru kelihatan daripada apa namanya najisnya itu imam, maka yang begitu juga termasuk kagak sah. Ya, kalau kita perhatiin nih, kayaknya apa nih? Nyata apa? Ada tai cecek jadi bajunya. Ya udah, kagak sah. Niat mufarokoh, atau kita membatalkan sholat kita bikin sholat sendiri lagi, daripada nanti udah tanggung lah, tinggal 1 rakaat lagi baru kelihatan. Bisa gitu Ya, batal sholatnya, udah kagak sah. Begitu, ya. Jelas? Makanya hati-hati, ya. Nah kalau nggak kelihatan sih lain urusan. Kalau nggak kelihatan, tapi kalau kelihatan dia punya di imam ini ada najis yang nempel padanya, itu maka dianggap tidak sah, begitu.
Atau nih imam di kakinya ada bekas cat, imam kagak lihat, kita lihat kala dia sujud kan kita kelihatan, loh cat bekasnya, sah nggak wudunya? Kagak sah. Kalau kagak sah wudunya berarti kagak sah sholatnya. Kita jadi makmum, mau parokoh. Atau kita kalau kita terusin ya batal sholat kita. Nanti kita wajib ada mengulang kembali sholat kita. Nah, udah tahiyat akhir, lalu kemana aja? Rakaat pertama, rakaat kedua lu nggak liatin tuh imam kakinya ada cap. Saya kira panok, nah panok putih banget. Artinya begitu jamaah, ya artinya sesuatu yang dianggap tidak sah. Jadi tidak sah kita menjadi makmum kepada imam yang kita yakin akan batalnya sholat imam. Wa yukrahu dan dimakruhkan iktidaun menjadi makmum bifasikin kepada imam yang pesek. Nah, nggak boleh. Fasik yang dosanya banyak, imam tukang nongkrong, imam fasik itu ya yang banyak dosa-dosanya, ya dosa-dosanya. Imam kemana-mana blegot, celana pendek lagi. Pas giliran sholat berjamaah dia jadi imam. Boleh nggak? Boleh nggak? Bukan makruh saja. Makruh yang begitu. Wa yukrahu. Jadi hukumnya makruh bifasikin kepada imam yang pesek, nggak boleh. Fasik bukan pesek ya. Fasik. Si gua amat yang pesek gitu. Nggak boleh begitu tuh ya, imamnya makan sambil jalan, nongkrong ya nongkrong lagi, main gaple. Nah itu nggak boleh jadi imam, makruh kalau bahasa kita ini. Lebih baik tidak jadi imam, mundur ya. Mubtadiin atau orang yang suka berbuat bid'ah, imamnya suka berbuat bid'ah dolalah. Wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun nggak ada lagi orang lain selain dia, semuanya imamnya fasik sama tukang bid'ah, bagaimana? Makruh tetap, nggak ada orang lain. Emang imamnya begitu doang, dia doang atau-atunya yang bisa, ya. Tapi tukang nongkrong, tukang main gaple, gimana? Tetap makruh, walaupun nggak ada orang lain, tetap makruh. imam rawatib juga nggak ada. Iya, mau rawatib nggak ada. Gimana caranya? Udah, apa istilahnya? Ngebon apa namanya? Ngebon ya, manggil orang lain. Iya. Ngebon kayak orang main bola, ngebon. Nah, nggak ada yang bisa di sini. Ngebon dah, transfer pemain jadi imamnya. Begitu ya. Itu lingkungan situ jadi dosa gak Ustaz? Kalau secara hukum, kalau nggak ada orang yang sama sekali belajar, dosa. Dosa ya. Kalau nggak ada sama sekali orang yang belajar, itu dosa. Tapi kalau ada yang belajar, maka hukumnya kan yang kayak begitu jadi fardu kifayah. Ada yang belajar satu, jadi gugur dosa. Tapi kalau nggak ada sama sekali, dosa semuanya. Wa kuriha dan dimakruhkan, ta'amada sengaja, muqaranatul imami bil arkan, membarengi dengan imam rukun-rukun sholat, hatta salam sampai salam. Nggak boleh. Hukumnya makruh. Imam belum ruku, udah dia barengin. Imam Allah, makmum Allah, imam sami Allah, belum sampai dah dia udah sami Allah. Ini kerjaan kita, makruh yang begitu. Allahu Akbar, imam ruku dulu, baru kita Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, kita baru sami Allahu liman. Allahu Akbar, imam sujud udah ngeletakin nih dahinya di tempat sujud, baru kita sujud. Kalau kita kan enggak, imam baru Allah, makmum Allah, walaupun nanti sujudnya duluan imam. Hukumnya apa ya? Makruh yang begitu. Ya, kecuali takbiratul ihram, enggak boleh dibarengi. Ya, hatta salam, sampai salam. Ya. Kalau ada ulama mengatakan kalau ada makmum membarengi salamnya dengan imam, imam baru assalamu, makmum udah assalamu, batal sholatnya makmum. Tapi kalau imam udah assalamualaikum, makmum assalamualaikum. Imam lanjutin nih, imam baru assalamualaikum,
makmum baru assalamu. Imam baca lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, imam belum sampai wabarakatuh, ini makmum udah assalamu. Tapi imam udah assalamualaikum. Yang begitu nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena rukun di dalam salam itu cuma sekali. Sampai assalamualaikum. Imam assalamualaikum, makmum baru mulai, itu nggak apa-apa. Tapi kalau imam assalamu belum sampai kum, makmum udah assalamu, batal sholatnya makmum. Ya. Wa takhallufu anhu ila firagir rukni, ya, dan tertinggal daripada imam ila firagir rukni, sampai selesainya daripada rukun. Wan firadu anis sofi, di antaranya lagi yang makruh apa? Berpisah dari barisan. Ada tuh yang kosong di barisan itu, dibikin lagi barisan di belakangnya, itu makruh. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak mendapatkan pahala berjamaahnya. Sah sholatnya, tapi nggak mendapatkan pahala berjamaah. Wa wuqufu dzakaril fardi an yasaril imam. Ya. Bagusnya kan kalau imam satu, makmum satu. Harusnya kan begini, nih imam, nih makmum sebelah kanan, ini kagak sebelah kiri. Nah, itu termasuk makruh. Istilahnya wa wuqufu dzakaril fardi, berdirinya laki-laki makmum sendiri an yasaril imam, ada di sebelah kirinya imam. Wa wara'ahu, begitu juga di belakangnya. Kecuali kalau ada orang lagi di belakang. Oh, di tempat wudhu masih 2 orang lagi, ya udah kita langsung begini aja boleh. Nih imam, nih makmum. Tapi kalau kagak ada, langsung di sini. Kita yakin nih 2 lawan masih di sono. Ya udah kita nggak usah di sini, nggak apa-apa. Langsung aja begini. Ya boleh. Kalau kita yakin akan ada makmum lagi. Tapi kalau kagak ada, harus di sini, sebelah kanan. Nanti kalau ada lagi kedua, harus sebelah kiri. Ada lagi ketiga, baru mundur 2. Begitu. Ya. Tapi dengan cara-cara tertentu, jangan mundur yang mencap. Bukan banyak orang mundur-mundur aja. 3 kali gerakan, batal. Sampai 3 kali gerakan, batal nggak? Batal sholatnya makmum. Kenapa? Yang membatalkan bukan karena mundurnya, batalnya itu karena gerakan yang melebihi daripada 3 kali gerakan. Kalau kita nggak mundur saatnya berdua nih, depan 3 jadinya imam. Di belakang kita bikin sat lagi nggak apa-apa. Makruh, nggak boleh. Jadi semua itu sholatnya, bukan imam, makmumnya makruh. Kan dari awal, Sat. Iya, makanya disuruh mundur. Jadi dari awal tuh Kan begini, imam, ini makmum. Kiri kanan Makmum. Datang lagi atuh. Ini makmum mundur. Nggak di tengah tuh rame-rame di Sat. Rame-rame dia datang, bang 3 orang 4 orang gitu. Oh, bareng-bareng datangnya. Tapi dirinya kayak begitu. Nah, makruh. Bikin sab situ, bikin sab baru. Nggak apa-apa nih, gimana? Apa? Belakang imam kan. Nih imam. Ini awal sholat Ya, pertama jamaah, nih, iya. imam di depan, Iya. jamaahnya di setengahnya, kiri kanan Sejajar gitu. sejajar. Jadi begini. Enggak. Terus? Terus di belakang bikin sab lagi. Oh, nggak sampai ke pojok sono. Enggak. Makruh. Kenapa? Karena barisannya itu belum penuh. Kan barisan depannya udah mentok sini, Sat. Kecil gitu ruangannya maksudnya. Apa sih? Enggak paham ya? Nggak kebayang. Maksud gue Iwan, maksudnya apakah karena areanya belum Enggak luas gitu, nggak mentok. luas? Berarti dibikin sop yang kedua. Gitu. Karena mentok. Ya itu nggak apa-apa kalau mentok. Itu dari awal bikin nih. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Ini kan masalahnya kalau masjid kan luas. Kalau Maksud bukan, saya cerita Nih, di masjid ya. imam. Ini makmum. Ah. Sininya masih kosong, dibikin lagi ke belakang. Makruh. Makruh iya. Makruh yang mana? Yang belakang nggak makruh. Yang makmum 2 kagak. Lu kenapa nggak bikin di sini? Gua gedek sama dia. Dia makan nggak dibagi-bagi. Itu lain urusan ya. Kalau karena memang mentok agak muat, itu lain urusan. Beda lagi. Berikutnya. Wa muhazaya lahu, dan begitu juga sejajar dengan imam, ya, sejajar. Wa mutaakhiran lahu katiron, atau jaraknya terlalu jauh. Imamnya di mihrab, makmumnya di barisan belakang. Depannya itu sama, kosong semua. Kalau dihukumkan memang sah sholat berjamaahnya,
tapi nggak dapat fadilah berjamaah. Ya, sholatnya dianggap sah, tapi nggak dapat fadilah atau pahala berjamaahnya. Kenapa? Kalau imam makmum jauh banget, imamnya di mihrab, makmumnya di barisan pintu paling belakang. Ini apa? Kosong semuanya. Umpama begitu, tegas. Nah, sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah. I'lam anna jama'ata tata'adda ayyaskutu ithmun, ya, tarokaha ma'ahadil makruha. Anna jama'ata, sesungguhnya sholat jamaah, tata'adda ay yaskutu, bisa gugur. Apa yang gugur? Ithmun, dosanya. Tarokaha, yang dia meninggalkan, ya, bersolat berjamaah ma'ahadil makruhat, bersama dengan makruh yang tadi sebutin. Kita mau sholat jamaah tapi melakukan hal yang makruh, gimana caranya? Dosa apa enggak? Enggak, lebih baik kita sholat sendiri kalau melakukan daripada hal yang makruh. Lakin la yahsulut thawabu 'alaiha, akan tetapi tidak mendapatkan pahala baginya, ya, kamai ya. Hah? Kamai. Hah? Kamai ya. Kama isa irima yukrohu, sebagaimana seluruh, bersama dengan seluruh dari apa yang dimakruhkan, min haisul jamaati, dari seluruh tata cara sholat berjamaah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, intifaul fadilah, hilangnya fadilah berjamaah, yalzamuhul huruju, maka wajib bagi dia keluar anil mutaba'ati, daripada menjadi makmum, hatta yasiro, sehingga dia menjadi kal munfaridi, seperti sholat sendiri. Wala tasihul lahul jama'atu, maka tidak sah baginya sholat berjamaah. Artinya nih, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menimbulkan kemakruhan dalam sholat, lebih baik gimana? Tinggalin dah, nggak usah sholat berjamaah sama dia. Kenapa? Lebih baik mundurnya di situ. Dikhawatirkan sesuatu itu menjadikan kagak dapat fadilah berjamaah. Bagus sholatil Jum'ah, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cepat alim lagi. Dan terkait dengan bacaan Al-Fatihah kami sebagian dari rukun, ketika seorang yang tidak konsistensi dalam makhraj hurufnya, antara ain di awal dia nggak fase, ain berikutnya dia nggak fase. Pakai perbatasan atau begini, kalau memang enggak fasehnya tidak terlalu perbedaannya tidak terlalu jauh,